Minggu malam, rakyat Indonesia mendengarkan calon presidennya berbicara tentang politik luar negeri dan bagaimana menggunakan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Kami akan membahas beberapa poin penting dalam debat bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Makmur Keliat, pengamat politik ekonomi internasional, dan juga ada Dave McCreight dari Asia Institute, merupakan peneliti senior dari Universitas Melbourne, Australia. Selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bersama dengan kami. Langsung saja kita angkat salah satu poin yang bisa dikatakan menjadi perhatian, itu adalah tentang Palestina. Menurut Pak Makmur sendiri, Palestina ini disebut Jokowi langsung pada sambutannya. Seberapa pentingkah peran Indonesia sendiri dalam perdamaian di sana, dalam perdamaian di Palestina? Begini ya, penyebutan nama Palestina sebenarnya menunjukkan bahwa salah satu identitas dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak dulu memang adalah untuk menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi itu satu komponen yang melekat di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Karena itu Palestina bukan sesuatu yang baru untuk kita nyatakan harus kita dukung dalam proses pencapaian kemerdekaan mereka. Tetapi kalau kita menanyakan seberapa pentingkah peran kita dalam proses pencapaian itu, saya kira kita harus cukup hati-hati. Hati-hati bagaimana? Karena proses perdamaian di Timur Tengah, termasuk dalam kemerdekaan di Palestina, itu sudah berlangsung puluhan tahun, dan melibatkan aktor-aktor yang cukup penting, seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Rusia sekarang. Sudah banyak lah pihak yang. Tetapi setidaknya dengan mengatakan bahwa kita tetap memberikan komitmen kepada Palestina, itu sudah memberikan dukungan diplomatik kepada usaha mereka untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ini bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia. Sama halnya seperti Cina, yang dari sejak awal sampai sekarang menyatakan bahwa negara berkembang merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri. Jadi itu ya. Saya harus karena Anda sudah lama mengikuti politik luar negeri Indonesia, dan pada saat debat semalam, pada opening remark dari kedua kandidat, isu Palestina hanya disebut oleh Joko Widodo pada saat itu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira tidak mengherankan bahwa Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina, karena seperti disampaikan Pak Makmur, itu memang posisi Indonesia sejak lama, itu mendukung kemerdekaan penuh, itu menguatkan. Nah, entah itu dia tonjolkan karena serangan-serangan kampanye hitam yang datang kepada dia selama ini, sehingga ini untuk menunjukkan bahwa dia juga concern terhadap populasi Muslim di luar negeri, atau dengan pertimbangan lain. Tapi bahwa dia menyebutkan itu, saya kira tidak terlalu mengherankan. Tapi sebenarnya bagi kami di luar negeri, satu hal yang menarik dengan kebijakan luar negeri itu justru bahwa konflik-konflik di Timur Tengah seperti Palestina dan juga Syria, mungkin Mesir juga, itu mendapat posisi yang sedemikian menonjol dalam kebijakan luar negeri Indonesia. SBY dalam pidato kenegaranya banyak menyebutkan itu diplomasi Indonesia tergolong aktif untuk Palestina itu, namun harus diakui juga bahwa pengaruh nyata Indonesia pada situasi di Timur Tengah itu masih terbatas. Bagaimana Anda melihat juga seperti itu? Saya kira kita punya pandangan yang sama, bahwa kita memberikan dukungan diplomatik itu harus, tetapi bahwa kemudian kita mampu untuk mempengaruhi proses perdamaian sehingga cepat selesai, saya kira tidak seperti itu. Dua hal yang harus dibedakan. Apakah dengan penyebutan menyebut Palestina dalam kata pembuka itu juga seperti menunjukkan bahwa Timur Tengah itu akan menjadi fokus perhatian politik luar negeri kami jika saya terpilih menjadi presiden? Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya yang diungkapkan kan bukan Timur Tengah, yang diungkapkan adalah Palestina. Tapi itu kan paling apparent issue kalau dari Timur Tengah. Karena prinsipnya seperti yang saya ungkapkan tadi, Palestina dari sejak awal ikut di dalam konferensi Asia Afrika, dan tapi sampai sekarang itu tidak menjadi negara yang berdaulat, memiliki teritorial tersendiri seperti itu. Jadi saya kira ini untuk menunjukkan komitmen diplomatik kita dari sejak dulu, bahwa ada perasaan kami tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi memang kalau kita lihat dalam artian konfigurasi atau repercussion dari Palestina itu tentu saja mempengaruhi di Timur Tengah ya. Tetapi maksud saya, penyebutan Palestina sebenarnya berangkat dari prinsip bahwa hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaannya. Saya kira itu. Baik, kita akan mendengarkan, ini ada cuplikan wawancara dengan Bapak Yusuf Kala, calon wakil presiden dari Joko Widodo. Silakan. Yang terbesar harus lebih keras lagi untuk membantu penyelesaian itu. Ya, kalau yang seperti sekarang kita belum ada kedutaan di Ramallah.
kita akan bikin kedutaan di Ramallah. Begitu selesai, kita akan bikin kedutaan Indonesia di Ramallah, bukan di Jordan. Saya sudah bicara orang teman-teman di sana, pokoknya begitu selesai, kita akan buka kedutaan Indonesia di Palestina. Dave, seperti diketahui dari latar belakang Pak Yusuf Kalla sendiri merupakan moderator perdamaian kan, jadi memang isu ini lebih dekat dengan Pak Yusuf Kalla juga. Nah, bagaimana tanggapan Anda menurut dia harus dibuka kedutaan di Ramallah? Memang sudah ada juga dari pemerintahan SBY kan memang ada rencana ini, tapi kayaknya lebih firm. Kalau JK kan dengan tipikalnya he's a doer gitu, jadi akan dilakukan benar-benar gitu. Menurut Anda bagaimana? Saya tetap melihat ini Indonesia selama ini selalu berupaya menampilkan sikap yang aktif itu dalam terlibat dalam konflik Palestina. Tapi sekali lagi saya tidak merasa bahwa dengan membuka kedutaan di sana Indonesia akan tiba-tiba memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap aktor-aktor utama di sana. Itu tidak bisa diasumsikan misalnya dengan adanya kedutaan maka Indonesia bisa memediasi atau apa itu. Saya lebih melihatnya selain mungkin kepribadian Yusuf Kalla, ini kan sekarang masa demokrasi, publik Indonesia juga punya perhatian yang cukup besar pada masalah Palestina. Jadi seorang pemimpin bagaimanapun akan cenderung merespon hal-hal seperti itu, akan menunjukkan bahwa ada diplomasi aktif. Jadi mungkin pembukaan KBRI di situ salah satu pertimbangannya bahwa ini juga menjawab tuntutan dari masyarakat. Bagaimana Anda melihat? Ya, saya kira begitu ya. Kehadiran kedutaan memang tidak menggambarkan bahwa mereka memiliki peran yang besar dalam proses politik domestik di negara. Tapi paling tidak sudah komit kan? Paling tidak itu sudah menggambarkan ada perasaan simpati, dan ini kan masih wilayah konflik ya. Ketika kita menempatkan kedutaan kita di situ dalam suatu wilayah konflik dengan penuh ketidakpastian, itu kan menunjukkan penderitaan yang sama. Jadi tidak hanya dalam saat senang nanti kita kemudian baru menempatkan kedutaan itu, tetapi dari sejak awal kita sudah melihat menyampaikan rasa simpati dan keberanian kita untuk ikut sama-sama menjalani proses yang panjang itu. Ada kesan yang terlihat ini adalah kita harus mainkan peranan sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Kemudian seperti yang tadi Anda katakan, kayaknya tidak bisa terlalu berpengaruh, tapi ketika saya bisa memimpin, saya akan membuat ini jadi berpengaruh gitu. Seperti itu, dengan adanya dikedepankan masalah isu yang seperti Anda katakan tadi, Palestina kan semua orang sebenarnya sudah ikut di situ, stakeholdersnya sudah banyak sekali. Tapi paling enggak dari komitmen capres yang baru nantinya akan berlaga 9 Juli nanti sudah bisa, saya akan mau juga nih ikut menjadi stakeholders untuk bisa mewujudkan perdamaian dengan paling enggak mengakui kedaulatan itu. Apakah itu cukup berdasarkan bahasa diplomasi? Apakah itu cukup kuat? Jadi kan begini ya, pertama-tama itu kalau untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kan mendapatkan kedaulatan ada pengakuan dari pihak luar. Saya kira ini kan memang sangat simbolik gitu ya. Kita memberikan kedutaannya di sini kepada Palestina, dan nanti kalau kemudian kita mendapatkan tempat di sana dan mendirikan satu kedutaan, itu kan menyimbolkan recognition itu. Dan itu satu komponen yang sangat penting di dalam proses pengakuan kedaulatan di tingkat internasional. Saya kira itu yang secara diplomatik demikian saya lihat. Iya, bagaimana bahasa diplomatiknya? Saya kira Indonesia memang mungkin kalau bisa kontribusinya sedikit demi sedikit seperti tadi berangsur-angsur Indonesia tidak akan menjadi faktor penentu dalam baik dalam pengakuan maupun dalam penyelesaian konflik di sana itu, tapi ya paling tidak ada dukungan simbolis seperti itu. Baik, kita juga akan bahas lebih lanjut lagi karena beberapa poin menarik dari debat semalam, seperti soal kedaulatan Indonesia yang menyatakan bahwa Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa tidak akan main-main jika ada negara lain yang mencoba untuk mengambil atau menduduki wilayah dari Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk dialog berikutnya.